Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Gaspar Kopong Kelen, SPT, sebagai Kepala PKB MDF Lobomora Atambua. Pada kesempatan ini, saya atas nama PKB MDF Lobomora Atambua bersama staf dan pengurus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Khusus dan Pelatihan, yang telah mempercayakan kami PKB MDF Lobomora untuk melaksanakan program PKW tahun 2024 ini dengan pilihan khusus keterampilan mengelas. Adapun alasan mengapa kami memilih khusus keterampilan mengelas adalah yang pertama, karena peserta didik dan alumni peserta didik PKBM yang kami list ada potensi dan minat dari peserta didik yang berkaitan dengan mengelas. Lalu yang kedua, ada sumber daya manusia, dalam hal ini instruktur dalam kompetensi melas tersedia, serta alasan yang ketiga adalah ada lembaga UMKM dalam perbengkelan las tersedia di sekitar lembaga PKBM MDF Lobomora. Itulah beberapa alasan mendasar yang melatar belakangi kami memilih keterampilan mengelas dalam program PKW tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan program PKW tahun 2024, maka lembaga yang melaksanakan program PKW harus bermitra dengan lembaga UMKM yang sesuai dengan jenis keterampilan yang diusulkan. Karena itu, kami dari PKB MDF Lobomora sesuai dengan usulan yang kami ajukan ke kementerian, bahwa jenis keterampilan yang kami laksanakan dalam kegiatan khusus PKW ini adalah keterampilan mengelas. Maka kami bekerja sama dengan dua UMKM yang bergerak di bidang perbengkelan, khususnya las, yaitu Bengkelas Putra Adonara Atambua dan Bengkelas Merdeka Atambua. Kedua mitra ini kami kerjasama dan telah kami sepakati bahwa lembaga mitra harus menyediakan tempat khusus dan menyediakan instruktur sesuai dengan bidang keahlian yang di dalam kursus, yaitu bidang keahlian mengelas. Dalam kesepakatan itu, baik dari lembaga mitra dan lembaga PKBM akan membentuk tim instruktur untuk menyusun dan memberikan materi khusus terhadap peserta didik. Ada dua materi pokok yang dilaksanakan di dalam khusus mengelas ini, yaitu materi tentang kewirausahaan dan materi tentang keterampilan mengelas. Dua materi pokok ini disusun oleh tim instruktur dengan alokasi waktu penyampaian materi kepada peserta yang disediakan itu adalah 200 jam. Dari 200 jam ini
Untuk alokasi waktu 200 jam ini, tim instruktur akan menyusun kurikulum khusus berdasarkan alokasi itu, dan tim akan menyusun 2 materi pokok dalam khusus, yaitu materi tentang kewirausahaan dan materi tentang keterampilan. Berkaitan dengan itu, untuk materi kewirausahaan itu disediakan alokasi waktu 40 jam dengan strategi belajarnya lebih pada teori dan diskusi. Dan materi-materi yang disusun untuk disampaikan kepada peserta khusus adalah tentang pengembangan karakter kewirausahaan, yang kedua tentang pengembangan rintisan usaha, dan yang ketiga adalah penguatan manajemen usaha. Lalu materi keterampilan yang disediakan alokasi waktunya adalah 160 jam dengan materi yang disampaikan itu dalam bentuk teori dan praktek. Di mana dalam keterampilan itu materi yang akan disampaikan atau dilatih kepada peserta didik adalah tentang cara mengukur besi, yang kedua cara memotong besi, dan yang ketiga cara mengelas. Dan cara yang ketiga ini lebih ditekankan pada teknologi manufaktur dan rekayasa dalam teknik pengelasan. Sehingga diharapkan dengan alokasi waktu yang agak lebih banyak dari kewirausahaan, maka peserta diharapkan setelah kegiatan pelatihan khusus mengelas ini, mereka sudah tahu mengukur besi, sudah tahu cara memotong besi, dan sudah tahu mengelas. Dari hasil khusus ini, lembaga mengharapkan peserta khusus di akhir mereka melaksanakan khusus, mereka bisa menghasilkan sesuatu, yaitu mereka bisa membuat sesuatu dari hasil itu sebagai cenderamata untuk lembaga. Dan mereka telah sepakat bahwa di akhir las mereka akan membuat atau melas pot bunga dari besi dan tenda jadi. Itulah kesepakatan yang telah dibuat oleh peserta khusus. Dan peserta didik yang kami rekrut adalah peserta didik dari warga belajar kami dengan warga luar. Dengan cara perekrutan kami mengumumkan di media sosial atau diumumkan di gereja atau masjid, dan yang mendaftar waktu itu sebanyak 30 orang, dan kami usulkan kementerian juga 30 orang, tetapi dari kementerian mengakomodir hanya 15 orang, sehingga untuk peserta didik khusus kali ini hanya 15 orang sesuai dengan kuota yang diberikan. Dan sebelum mereka melaksanakan kursus, ada kegiatan orientasi dengan kami menyampaikan hak dan kewajiban mereka selama mengikuti kursus. Dan salah satu kewajiban adalah harus mengikuti aturan khusus yang telah disepakati, dan hak mereka adalah mendapat kursus
Proses khusus berjalan dan setelah habis khusus mereka akan dibekali satu paket alat las untuk dibawa pulang. Punya masa, habis ada gurinda dan ada bor lagi. Jadi kalau ketika sudah tahu ini, maka dia punya peralatan ini sah, sekitaran ini sah, itu sudah bisa hidup. Itu sudah bisa hidup. Apalagi sekarang zamannya kerja rumah kayu sejarah, orang di kampung itu minimal belajar ringan sah. Jadi kita harus tahu. Habis kebutuhan kita punya dalam rumah juga pakai ini sah, alat 3 ini sah, tidak banyak. Jadi hari ini saya akan kasih penjelasan bagaimana cara kita penjelasan awal dulu. Kita jangan langsung jangan lihat hanya orang kerja terali ini begini. Tahu data begini ini langsung jadi. Tidak. Itu mulai dari proses dari awal. Kalau di dulu Padang itu mulai dari cat dulu. Masuk praktek itu cat itu sekitar 2 minggu. 2 minggu habis dia pegang gurinda dulu. Dia pegang gurinda itu lincah atau tidak? Karena kita kalau pegang gurinda ini kerjanya macam-macam. Ada kerja di bawah tangan, ada kerja datar di atas kepala. Itu dia punya cara pegangnya beda. Dan cara menghindar dia punya servoklas itu beda. Sehingga kita harus membiasakan diri pegang gurinda dulu. Pegang gurinda biasa. Kalau sudah biasa, maka kita mau potong gaya apapun, bentuk apapun, pasti itu tidak akan kena serpihan serbuk dan gurinda. Begitupun las juga sama, karena namanya api. Jadi kalau di las juga sama, di bawah kepala datar dengan di atas kepala. Nah kalau di atas kepala, kalau posisi kita las seperti ini, kita pun cara menghindar seperti apa? Pasti dia punya terak las, itu pasti dia akan jatuh atau bunga api, orang minum bunga api atau terak las itu dari kawat las yang ini. Jadi yang batangan ini yang dia lengket, dia menyambung, tapi yang sisa luar bungkusan ini dia dalam bentuk api, sehingga turun datang ya pasti kepala kesal rambut botak. Kalau 1 hari 2, 3 ini aku pasti botak. Sehingga bagaimana cara menghindarnya? Jadi begitu. Jadi Pak akan kasih contoh satu. Ini hari kita belajar yang namanya kampu V dengan kampu I. Jadi nanti setiap orang itu dia punya potongan itu dia pakai pengukuran. Satu orang itu dia berhak punya 5. 20 cm itu 5. Dia punya hak itu 5 ini 5 plat. Dari 5 plat itu dia akan bentuk kampu V atau kampu I itu dia punya ini, dia las di sini. Jadi dia 2 jalur 1, jalur 2. Muka belakang berarti sudah 4 kalau 5 berarti dia berapa kali las? 20 kali las. Untuk menghindari malam jangan setengah mati. Nanti besok Pak kasih naik sedikit lagi. Tidak boleh langsung full. Kalau 4 jam ini kalau las full malam ya Pak tahu nanti rasakan sendiri. Walaupun kau sudah pakai kacamata mau setebal apapun, biasanya pemula itu begitu. Jadi sesuai dengan kondisi tubuh, sesuai dengan keadaan. Intinya dia pegang gurinda las, dia pegang ini, dia lincah, kasih belajar. Istirahat ganti teman. Nanti 4 kali atau 5 kali pertemuan itu pasti sudah bisa. Nanti kita aplikasikan, misalkan kita mau buat apa di sini. Misalkan rangka atau mau bikin apa. Itu nanti pas sudah kasih joystick. Intinya bisa kasih menyala api las dulu.
Nah, api las ini jangan hanya bilang sekedar oh deta begini dia langsung menyala, tidak. Dia tidak langsung menyala. Dia pasti ada dia punya jarak tertentu yang harus ditahan sehingga api itu tetap menyala terus. Sehingga dia punya logam itu berjalan atau menyambung. Jadi seperti itu. Belum lagi. Selesai. Lompat. Mana yang apa? Pindah dulu. Nah, pindah kopi mana yang masih belum apa las kembali. Kaca. Pun satu belum selesai itu tuh. Tunggu satu selesai. Ini ambil kaca ini, pegang, jaga masing-masing. Lihat. Evan, nanti pas siapa giliran kaca, over, gitu ya? Siapa pakai umpama 3 orang pegang tadi, pegang ini. Nanti pas siapa yang ini, pakai kaca. Ya. Baik. Pada dulu memang habis las itu pas dia 12 pas kuat. Bila perlu dia ujung itu tongkol sedikit. Ujung sekarang antar lubang tuh, paham tuh? Kita dikit. Tahan di sini. Rela. Masa gitu. Tekan dia masuk. Pakai nanti kau pulang kau kemana sekarang? Kamu sudah garis begini, kamu potong sesuai itu tuh. Apa? Iya tuh. Nah, kalau potong ini pelan-pelan tidak apa-apa, jangan buru. Ini hasil kerja anak-anak. Rangkanya sudah berdiri, tinggal dia punya jari-jari skur atas. Ini peserta. Oke, baik, terima kasih. Saya memperkenalkan diri, nama saya Johnson Seri. Saya salah satu peserta. Mungkin kurang lebih dalam 1 bulan ini kami sudah menghasilkan tidak semaksimal mungkin, tapi sedikit memuaskan bahwa kami berhasil bikin pot bunga yang kurang 1 meter lebih lebar, alat tungku, alat panggang, dan ini kami kerjakan selama kurang lebih 1 bulan. Selamat pagi teman-teman. Saya sangat bersyukur di kelas atau tempat ini bahwa kami latihan kurang lebih 1 bulan. Kami belajar las, potong besi, ukur, lumayan. Saya berharap 1-2 bulan ke depan ini kita latihan lebih serius lagi agar karena kami tempat las kami ini bisa berkembang. Terima kasih.